Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan Punoskawan TV. Saya Haris Dermawan. Semoga para pemirsa dalam keadaan sehat ketika nonton video ini. Kali ini yang menjadi narasumber kita adalah Ketua Yayasan dan sekaligus pemilik Universitas Batuta yang berada di Jalan Sekip, Medan. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya. Sehat. Untuk siang kali ini Pak, kami ini mencoba untuk berbincang-bincang seputar pendidikan Pak. Kalau sebelumnya kami berbincang-bincang tentang penegakan hukum lalu lintas, kali ini kami coba untuk di dunia pendidikan Pak. Nah, mungkin hal yang pertama Pak, yang paling mendasar Pak, apa yang mengawali Bapak sehingga Bapak mendirikan kampus Universitas Batuta ini? Boleh dijelaskan? Begini, pendidikan ini kan pada umumnya adalah suatu kebutuhan bagi manusia. Jadi untuk merubah keadaan negara ini, itu pendidikan sangat dibutuhkan. Samping itu, saya ingin membantu pemerintah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi mungkin banyak anak-anak yang sudah tamat SLTA, SMK atau SMA itu kepingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Taruhlah kita di mana-mana kalau ada perguruan tinggi biasanya kosnya mahal. Ya. Jadi saya ingin membantu masyarakat itu. Kalau kuliah di Batuta ini kita berikan kos yang rendah, tetapi berkualitas. Berkualitas antaranya fasilitas, sarana-prasarana, penunjang pendidikan dan sumber daya manusianya, termasuklah dosen. Itulah niat saya ingin mendirikan perguruan tinggi. Berarti salah satunya untuk amal jariah juga Pak ya? Iya, karena pendidikan ini kan bisa digunakan sampai tua Pak ya? Sampai kaya. Ya betul. Nah terus Pak, ngomong-ngomong tentang pendidikan Pak, sudah berapa lama Bapak berkecimpung di dunia pendidikan ini Pak? Kalau dulunya saya kan bekerja di dunia pendidikan. Awalnya bekerja di dunia pendidikan itu sejak tahun 82. Dan saya berhenti bekerja itu pada November 2013. Jadi kurang lebih 31 tahun saya mengabdi di dunia pendidikan. Setelah selesai saya mengabdi di dunia pendidikan, maka saya berkeinginan untuk membuat sendiri pendidikan itu. Maka saya dirikanlah perguruan tinggi yang sekarang sudah sama-sama kita lihat sendiri. Ya. Kalau melihat dari situasinya sekarang ini Pak ya, memang pendidikan itu sangat dibutuhkan, apalagi bagi kalangan yang kurang mampu Pak ya. Makanya Bapak punya niat yang tulus untuk biar bagaimana mencerdaskan anak bangsa gitu Pak ya. Terus Pak, untuk Batuta sendiri Pak, itu kapan berdirinya Pak? Intinya kita ini pertama berdiri atas nama institut, yaitu Institut Teknologi dan Bisnis Sumatera Utara. Itu berdiri sekitar bulan Maret 2019. Setelah itu kita rubah namanya menjadi universitas. Itu
kalau nggak salah di akhir tahun 2019. Maka berubahlah namanya dari Institut Teknologi Bisnis menjadi Universitas Batuta. Oh gitu. Nah, kalau dari usia Pak ya, berarti kan ini belum lama Pak ya, dari tahun 2019, sekarang masih awal 2024, berarti hampir 5 tahun itu Pak. Hampir. Ada berapa fakultas dan berapa program studi sekarang Pak untuk Universitas Batuta ini? Baik ya. Pertamanya ketika masih institut itu ada 2 fakultas, 6 program studi. 2 fakultas itu adalah Fakultas Teknologi yang prodinya adalah Informatika, Teknologi Informasi dan Sistem Informasi. Sementara untuk Fakultas Ekonomi Bisnis itu ada 3 juga, ada akuntansi, manajemen retail dan wirausaha. Itu awalnya. Ketika masuk universitas juga masih itu dia. Tapi pada tahun 2021 kita menambah prodi. Ditambah 4 prodi lagi dan bertambah 1 fakultas. Namanya Fakultas Hukum dan Pendidikan. Untuk Fakultas Hukum ada prodi Hukum, ada prodi PGSD dan ada prodi PGPAU. Untuk Fakultas Bisnisnya, Ekonomi Bisnis itu ada 1 lagi bertambah manajemen. Jadi dari awalnya 6, sekarang menjadi 10 prodi. Awalnya 2 fakultas, sekarang menjadi 3 fakultas. Wah, alhamdulillah sekali Pak ya, Ya. sudah mulai ada kemajuan. Ada. Nah, terus Pak sekarang lah, kalau dari usia kan masih baru Pak, sudah berapa mahasiswa yang ada di Universitas Batuta ini Pak? Alhamdulillah, kelihatannya belakang ini masyarakat sudah mulai percaya kepada Batuta. Ya, saat awal memang ketika kita berdiri kan di musim Covid, Ya. jadi itu masih sedikit mahasiswa. Tahun ini aja kita sudah bisa dapat terima mahasiswa 500 lebih. Jadi total mahasiswa keseluruhan itu 1000 lebih lah, 1300-an kira-kira itu mahasiswa. Cukup menarik Pak, karena dengan usia yang masih baru ternyata sudah 1000 lebih mahasiswanya Pak. Artinya di sini kepercayaan masyarakat dan antusias masyarakat juga untuk hal pendidikan, terutama mempercayakan anaknya mungkin Pak ya untuk kuliah di Batuta ini cukup percaya gitu Pak ya. Karena saya perhatikan kan gini Pak, selain daripada Batuta, di Sumatera Utara ini kan banyak nih Pak kampus, ya kan? Khususnya di Kota Medan Pak. Nah, apa langkah-langkah dari Batuta Pak supaya bisa bersaing Pak dengan kampus-kampus swasta yang lainnya? Baik, begini, kita walaupun masih baru, kita tetap berpikir tentang kualitas. Makanya dari 6 prodi yang sudah kita ajukan akreditasinya, 1 sudah mendapat baik sekali. Padahal belum ada lulusan. Waktu itu usianya baru 3 tahun. Nah itu kan maksudnya apa? Kita sudah dapat memenuhi keinginan dari lembaga yang mengakreditasi. Termasuk syarat-syaratnya Pak ya? Termasuk syarat-syarat yang kita penuhi. Maka dari 6 prodi awalnya itu sudah berhasil 1 terakreditasi baik sekali. Yang lain belum dapat karena kita belum punya lulusan. Tapi ini kita akan melakukan akreditasi 4 prodi lagi. Diharapkan 2 dari antara 4 ini dapat baik sekali. Karena semua persyaratan untuk dosen sudah ada S3-nya dan sudah kalau S2-nya sudah pasti ya, S3-nya sudah ada. Maka kalau menurut kriterianya itu insya Allah nanti untuk manajemen dan PGSD kita akan berupaya mendapatkan baik sekali. Untuk itulah maka masyarakat sudah mulai percaya ini perguruan tinggi baru, tapi akreditasinya sudah ada yang baik sekali. Itulah mungkin masyarakat percaya kepada Batuta. Artinya selain daripada kuantitas, kualitas harus terjaga Pak ya? Oke. Teruskan Pak, untuk persoalan pendidikan yang ada hari ini Pak, bagaimana menyikapi bagi mahasiswa-mahasiswa yang hari ini Pak sebagian kan ada bekerja Pak, ya kan? Nah, bagaimana mensiasatinya agar mahasiswa-mahasiswa yang bekerja ini tetap bisa mengikuti perkuliahan Pak?
Maksud saya begini, apakah selain daripada ada kelas-kelas reguler, apakah ada kelas-kelas karyawan seperti itu Pak? Mungkin boleh dijelaskan Pak. Untuk mahasiswa yang murni mahasiswa, kita lakukan kelas reguler, yaitu umum ya, ada kelas pagi, ada kelas sore. Tapi untuk kelas-kelas karyawan atau orang yang bekerja, kita buat kesempatan juga. Karena kita ada kelas fleksi. Contohnya dia kerja sore, dia bisa masuk pagi. Kalau dia kerja pagi, dia bisa masuk sore gitu. Iya. Jadi kita nggak kaku, kita mengikuti bagaimana keinginan mahasiswa itu. Jadi kita tidak harus bisa nggak bisa kamu harus kuliah sesuai dengan yang kami buat. Ya, kita buat kelas khusus pada karyawan yang kita bantu pada karyawan supaya bisa dia juga mengecam pendidikannya. Oh, iya. Tidak hanya tamat SMA atau SMK, tapi dia sudah bisa berhasil mencapai kepada jenjang S1. Itulah. Artinya walaupun dia bekerja, dia tetap bisa mengikuti perkuliahan Pak ya. Oke. Terus untuk moto Pak, moto daripada Batuta ini apa kira-kira Pak? Gini, saya motokan begini kepada, kan ada stakeholder di sini, ada SDM, ada stakeholdernya. Ayo kita sama-sama berjuang untuk membantu masyarakat agar masyarakat itu bisa mengecam pendidikan, walaupun secara ekonomi dia kurang mampu, tapi dia punya kemauan untuk melanjutkan pendidikannya. Kita harus siap membantu mereka dan melayani mereka sebagaimana mahasiswa yang ada di sini. Jadi sama Pak ya? Ya. Statusnya sama, tidak ada membedakan. Tidak ada beda-beda. Nah, ini kan Pak belum ada alumni Pak ya. Target dari Universitas Batuta sendiri Pak, kira-kira di bulan berapa akan ada wisudawan Pak? Insya Allah di bulan 4 atau 5 ini kita akan melakukan wisuda pertama. Wisuda pertama Pak ya? Alhamdulillah. Ada berapa mahasiswa nanti yang wisuda Pak? Kira-kira 67 mahasiswa yang akan kita wisuda di Banyak yang ya. pertama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, mungkin terakhir Pak, boleh dikasih pesan-pesan kepada masyarakat agar bisa menguliahkan anaknya, saudaranya, kerabatnya di Universitas Batuta ini Pak. Silakan Pak. Baik, saya pesan kepada masyarakat, kalau masyarakat ingin melanjutkan pendidikan, namun dia tidak punya kemampuan ekonomi, silakan masuk ke Batuta. Kami akan siap membantunya. Ya. Kepada masyarakat, di sini kami berikan prioritas. Pertama kepada orang-orang fakir miskin, itu akan kita berikan bantuan beasiswa. Anak yatim piatu itu kita gratiskan, karena siapa lagi menolong yatim piatu kalau kita tidak menolongnya. Jangan mereka terlantar hanya sampai pendidikan SMA atau SMK. Tapi di sini Batuta berikan kesempatan kepada yatim piatu. Ayo, kalau mau melanjutkan pendidikan, silakan datang ke Batuta. Selanjutnya untuk masyarakat biasa, kita berikan juga beasiswa antara 50 sampai 60%. Ya. Kita tidak ikuti biaya lain-lain kecuali uang kuliah saja. Uang ujian tidak ada, uang pembangunan tidak ada. Semua sudah include di dalam beasiswa yang 50% tadi. Itulah kepada masyarakat, boleh lihat siapa itu Batuta, bagaimana Batuta itu untuk membantu masyarakat, bisa datang kemari, lihat sendiri. Maksudnya bukan karena biaya kuliah di sini murah maka kualitasnya nggak ada, enggak. Sini kita juga sudah menyiapkan dosen dan sudah S3, ya. Minimal di S2 sebagai syaratnya, tapi S3 juga sudah mulai banyak di sini kita sekolahkan. Mudah-mudahan masyarakat yang punya keinginan untuk belajar pendidikan bolehlah datang main-main ke Batuta, lihat dulu, tanya-tanya mahasiswa yang ada di sini bagaimana mereka itu kuliah di sini, apakah sulit atau senang, gimana bisa tanya langsung kepada mahasiswanya untuk dapat informasi yang tepat. Saya kira itu aja. Ya. Terima kasih kepada Bapak. Ya, itu tadi pemirsa percakapan kita bersama dengan narasumber kita Bapak Margono. Ya,
laku Ketua Yayasan Pendidikan Batuta, Universitas Batuta, dan juga pemilik daripada kampus Universitas Batuta. Saya pikir ini adalah satu niatan yang tulus yang memang sangat membantu bagi masyarakat, khususnya yang kurang mampu, untuk bisa tetap mengenyam yang namanya pendidikan tinggi. Karena kita tahu hari ini banyak kampus-kampus itu yang tidak sefleksibel dan sedermawan ini kalau menurut saya. Ya, kita juga berdoa semoga kampus Universitas Batuta ini bisa tumbuh dan berkembang dan menjadi besar. Kita harapkan juga mahasiswanya bertambah banyak dan kualitas-kualitas yang unggul nantinya. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak. Sukses terus Pak, sukses juga buat kampusnya. Terima kasih buat kepada pemirsa. Kami dari Punoskawan TV mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.